Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik Anda semua, hari ini kita kembali lagi pada pertemuan ke-15, di mana yang kemarin kita sudah bahas teori humanistik. Untuk kali ini kita bahas teori behavioristik, serta bagaimana implikasinya nanti di sekolah. Mungkin Anda sudah tahu banyaknya tokoh-tokoh behavioristik ini, diantaranya ada Thorndike, ada Jennings, ada Skinner, ada Pavlov juga yang paling terkenal, kemudian ada Albert Bandura, ada Edwin R. Guthrie, ada Watson, dan ada Karl Hall. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 5 tokoh dari banyaknya tokoh di teori behavioristik ini. Siapa aja? Di sini ada Thorndike, nanti kita bahas, kemudian ada Watson, kemudian ada Edwin Guthrie, kemudian ada B.F. Skinner, dan yang terakhir ada Karl Hall. Dari semuanya nanti kita akan bahas satu persatu. Bagaimana pandangan dia tentang teori behavioristik ini. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, teori behavioristik itu menganggap belajar itu bagaimana sih? Nah, di sini kita ketahui bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku, yang mana perubahan tingkah laku itu sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Jadi, seperti yang sudah diketahui bahwa behavioristik ini sangat erat kaitannya dengan stimulus dan respon yang diterima oleh si individu itu. Jadi si individu ketika menerima stimulus dan respon, maka ada perubahan tingkah laku di sana. Dan ketika perubahan tingkah laku itu ada, di sanalah proses belajarnya muncul begitu. Kemudian nanti ada faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik ini, yaitu reinforcement, di mana atau faktor penguat, di mana nanti ketika reinforcement positif yang diterima oleh si individu, maka respon seorang terhadap stimulus tertentu itu menjadi semakin kuat, dan sebaliknya ketika reinforcement negatif yang diterima oleh si individu, maka respon seorang terhadap stimulus itu semakin berkurang begitu. Oke, tokoh pertama yang akan kita bahas kali ini adalah Edward L. Thorndike, atau yang sering disebut dengan Thorndike, di mana Thorndike ini meyakini bahwa belajar itu adalah proses interaksi antar stimulus dan respon, di mana stimulus adalah apa aja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat inderanya. Sementara responnya yaitu interaksi yang muncul ketika belajar itu sendiri. Kemudian Thorndike itu merubah tingkah laku terjadi akibat kegiatan belajar yang berwujud konkret atau nyata atau bisa dilihat, yang dapat diamati, atau tidak konkret yang tidak dapat diamati. Jadi baik perubahan perilaku secara langsung maupun tidak langsung itu sudah dianggap sama Thorndike sebagai belajar. Kemudian adanya pembelajaran terjadi melalui rangkaian eksperimen, ada trial and error, dan semuanya saling terkoneksi. Kemudian prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran ini ketika siswa tidak siap untuk belajar. Baiklah, kita lanjutkan dengan tokoh yang kedua. Tadi sudah ada Thorndike, kemudian kita ketahuin salah satunya dari ahli behavioristik adalah J.B. Watson, atau sering dikenal dengan Watson. Nah, si Watson ini dia berpendapat bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon sama, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus bertingkah laku yang dapat diamati. Tadi Thorndike itu menjelaskan bahwa baik itu perilaku langsung atau terlihat maupun tidak, itu tetap dianggap dengan belajar, namun
Kalau si Watson ini lebih kepada belajar itu adalah tingkah lakunya berbentuk observable, jadi bisa untuk diamati. Jadi ada sedikit perbedaan dengan si Thorndike yang tadi. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan mental dalam diri seorang selama proses belajar, namun hal-hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Jadi si Watson ini meyakini bahwa belajar itu harus tampak atau harus bisa diamati perilakunya. Begitu. Sementara itu untuk Edwin R. Guthrie ini, dia menyebutkan bahwa hubungan antara stimulus dan respon ini cenderung bersifat hanya sementara. Oleh sebab itu dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon ini bersifat tetap. Jadi si Edwin ini memiliki paham bahwa belajar itu memang ada hubungan antara stimulus dan respon, namun hubungan mereka itu hanya bersifat sementara, dan ketika kita kepengen proses belajarnya itu menetap atau pengetahuan yang dimiliki orang itu menetap harus sesering mungkin untuk diulang kembali. Kemudian ada juga agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Begitu. Kemudian dia menyebutkan ada beberapa metode tadi. Yang pertama ada metode ambang batas, kemudian ada metode keletihan, kemudian ada metode respon yang tidak sesuai. Nanti ini silahkan dipahami dan dipelajari sendiri. Bahasanya mudah dipahami kok. Oke, yang keempat, tokohnya siapa lagi adalah B.F. Skinner. Skinner di sini menguraikan bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu melalui interaksi dalam lingkungan, di mana akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Jadi stimulus dan responnya berbentuk interaksi antar atau di dalam lingkungan. Kemudian pembelajaran merupakan penggabungan kembali respon-respon dan dalam sebuah situasi yang kompleks. Jadi ketika seseorang itu belajar, berarti dia menghadapi atau mengalami interaksi dengan lingkungannya, dan respon-respon yang sudah terjadi selama interaksi itu berlangsunglah, dan kumpulan itu menjadi sebuah pembelajaran bagi seorang individu. Kemudian ada program-program pembelajaran serta teaching machine, pembelajaran program, modul, program-program pembelajaran lain yang berhak pada konsep stimulus respon serta mementingkan faktor penguat, yaitu reinforcement, merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner tadi. Jadi di Skinner tadi ini juga menyampaikan adanya atau perlunya reinforcement untuk proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada Hull. Hull ini menyatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan penempatan posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Jadi Hull ini lebih berpendapat bahwa belajar itu paling penting atau paling utama dahulu adalah pemuasan kebutuhan biologis. Begitu. Begitu singkat ringkasan materi terkait behavioristik. Silahkan Ananda baca kembali tentang behavioristik, karena saya yakin dari awal itu pastinya sudah mempelajari beberapa teori ini, apalagi teori behavioristik sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Begitu, apalagi di sekolah. Jadi begitu, silakan kembali dipelajari dan dipahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.